Ya, kita bertemu kembali dan pada kali ini saya akan membahas tentang model tata kelola dari Will Rose. Eh, Menurut Will Rose, tata perusahaan di dalam pengambilan keputusan TI itu berbeda-beda dan tidak ada sebuah rumusan yang bisa diperlakukan untuk semua perusahaan. Ya, jadi setiap perusahaan akan mempunyai model tata kelola yang unik. Nah, kuncinya sebenarnya adalah ada di sebuah forum di mana bila eh, pejabat tertinggi eksekutif itu bisa meluangkan waktu untuk merancang, menerapkan, dan mengkomunikasikan proses tata kelola perusahaan bersama dengan unit-unit yang lain, maka perusahaan tersebut dipastikan akan mendapatkan nilai lebih dari teknologi informasi. Apa toh sebenarnya area-area untuk keputusan yang harus dibuat dalam pengelolaan teknologi informasi? Ini ada 5 ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip TI. Prinsip-prinsip TI ini adalah terdiri dari keputusan tingkat tinggi tentang peran strategis TI di dalam bisnis. Jadi ini nanti akan memunculkan atau akan dituliskan di dalam dokumen-dokumen strategis, visi dan misinya. Nah, kemudian yang kedua adalah arsitektur TI. Memang ini adalah sesuatu yang lebih teknikal, ya, di mana peran dari eh, pengelola TI ya, untuk membuat satu arsitektur TI, di mana di situ kita akan dihadapkan kepada serangkaian pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Yang ketiga adalah keputusan yang berkaitan dengan area infrastruktur TI, yang terdiri dari layanan TI bersama yang terkoordinasi serta terpusat yang memberikan dasar bagi kemampuan TI perusahaan dan biasanya dibuat sebelum kebutuhan penggunaan dapat diketahui. Nah, yang keempat adalah kebutuhan aplikasi bisnis, ya, yaitu kebutuhan bisnis untuk aplikasi TI yang baik itu dibeli atau akan dikembangkan sendiri secara internal. Dan yang kelima adalah prioritas. Jadi kalau kita sudah mendapatkan rumusan kebutuhan, model infrastruktur, kemudian arsitektur yang akan kita kembangkan untuk perusahaan, maka pilihan yang terakhir adalah menentukan prioritas dan keputusan investasi. Jadi tidak semuanya memang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, tetapi kita akan menyusun skala prioritas. Itulah 5 area keputusan di dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, di dalam perusahaan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Kalau tadi saya katakan semua unsur dalam perusahaan terlibat itu lebih baik, tapi sebenarnya hanya dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok itu apa? Yaitu adalah komisioner atau pimpinan ya, eksekutif. Yang kedua adalah TI-nya itu sendiri, dan yang ketiga adalah unit bisnis. Jadi hanya ada 3 kuncinya. Satu, komisioner atau pimpinan eksekutif. Dua adalah orang-orang atau departemen TI itu sendiri. Dan yang ketiga adalah unit-unit bisnis. Nah, dari peran ketiga ini, ya, bagaimanakah ketiga bidang itu berperan, lalu memunculkan pola dasar atau arketip dari tata kelola. Pola dasar atau arketip dari tata kelola. Eh, Bagaimana peran ketiganya itu lalu memunculkan 5 arketip, ya, enam, monarki bisnis, monarki TI, sistem federal, duopoli TI, feodal dan anarki.
Ya. Kita akan lihat bagaimanakah bentuk peran dari ketiga ini sehingga memunculkan 6 archetype ini. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah monarki bisnis. Kita lihat gambar yang di kanan. Ya, monarki bisnis itu peran yang paling banyak adalah ada di eksekutif, ya, yang hijau tebal ya, di eksekutif. Terkadang melibatkan CIO. Nah, CIO ini adalah direktur atau eksekutif di bidang information. Ya, jadi paling kuat tetapi adalah di eksekutifnya, pimpinannya. Jadi pimpinan yang paling menentukan, tetapi terkadang akan melibatkan orang IT, yaitu CIO-nya. Itu yang disebut dengan monarki bisnis. Nah, yang kedua adalah monarki TI. Monarki TI ini adalah satu arketip yang terjadi apabila keputusan tersebut dibuat oleh eksekutif TI atau sekelompok eksekutif TI. Jadi perannya besar sekali, tidak melibatkan komisioner maupun tidak melibatkan unit bisnis. Ini disebut dengan monarki TI. Sedangkan arketip yang disebut federal terjadi apabila eksekutif dan perwakilan bisnis ya, membuat satu kolaborasi dengan bagian TI. Jadi pimpinan perusahaan dengan perwakilan dari bisnis, lalu membuat satu kolaborasi dengan TI. Jadi yang pertama komisioner dengan unit bisnis itu sendiri. Nah, kemudian mereka melibatkan TI. Nah, ini adalah satu bentuk pola dasar atau arketip yang disebut dengan federal. Hampir semuanya terlihat berperan, tetapi peran terbesar ada di dua, yaitu pimpinan, eksekutif, dan unit bisnis. Berikutnya apabila eksekutif TI dan bisnis ini yang dominan, maka akan menghasilkan duopoli TI. Ya, duopoli TI. Komisionernya atau pimpinan pasrah saja. Ya. Keputusannya banyak diambil oleh eksekutif TI dan unit bisnis. Nah, pola seperti ini disebut dengan pola duopoli TI. Bisa saja arketip ini adalah sebuah arketip yang disebut sistem feodal. Ini feodal, namanya feodal berarti memang kebanyakan pada umumnya yang sudah-sudah itu seperti ini. Apa? Keputusan diambil oleh unit bisnis. Ya. Jadi unit bisnis yang memimpin keputusan di dalam penyelenggaraan TI. Ini adalah yang disebut sistem feodal. Maka ini zaman atau era sekarang sudah tidak berlaku sebenarnya ya, udah tidak modelnya ya. Unit bisnis kemudian mengesampingkan TI ya, atau TI ngikutin aja, ini sudah tidak model, maka disebut dengan feodal ya. Kata feodal ada konotasi kuno juga. Nah, yang keenam adalah model yang disebut anarki. Anarki adalah satu sistem yang paling terdesentralisasi, ya, di mana setiap pengguna individu atau kelompok kecil mengejar agenda TI mereka sendiri-sendiri. Nah, ini juga sama ya. Ini pun juga satu hal yang terdesentralisasi pusat atau orang mengatakan terdistribusi itu kalau dilepas bebas ini juga tidak akan menghasilkan efisiensi. Ya, saudara-saudara juga sudah tahu, era sekarang bukannya era bermain sendiri-sendiri, cari prestasi sendiri-sendiri, bersaing satu dengan yang lain, apalagi ini internal dalam perusahaan, lebih baik kita adalah melakukan kolaborasi. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, pembuatan keputusan dalam tata kelola itu sebenarnya hanya dikuasai atau tergantung dari 3 kelompok. Yang pertama komisioner, pimpinan perusahaan, yang kedua adalah eksekutif TI itu sendiri, dan yang ketiga adalah dari bisnis unit atau unit-unit bisnis. Nah, mereka bisa saling berperan ya, sehingga bagaimanakah peran mereka itu
dalam mengelola teknologi akan menghasilkan beberapa model arketip atau pola dasar pengelolaan. Ada duopoli, sistem feodal, anarki, kemudian yang tadi adalah monarki bisnis, monarki TI, dan federal. Nah, bagaimanakah mekanisme dalam tata kelola tersebut? Mekanismenya, nah kalau suatu jenis keputusan atau arketip tadi ya, pola dasar untuk membuat keputusan sudah dipetakan, maka perusahaan akan merancang dan menerapkan seperangkat mekanisme tata kelola. Nah, perusahaan umumnya merancang dengan 3 jenis mekanisme, ya, 3 jenis mekanisme. Yang pertama adalah struktur pengambilan keputusan, yang kedua adalah proses penyelarasan, dan yang ketiga adalah komunikasi formal. Nah, kita lihat mekanismenya. Yang pertama adalah struktur pengambilan keputusan. Struktur pembuatan keputusan. Mekanisme tata kelola TI yang paling terlihat adalah komite dan peran organisasi yang menempatkan tanggung jawab pengambilan keputusan sesuai dengan pola dasar yang dimaksud. Nah, arketip yang berbeda akan mengakibatkan struktur pengambilan keputusan juga berbeda. Anarki tadi ya, anarki di mana masing-masing mengembangkan TI-nya masing-masing ya. Ini jarang digunakan atau bahkan tidak diakui ya. Nah, karena apa? Karena anarki tidak memerlukan struktur ini. Nah, mereka bergerak sendiri-sendiri ya. Maka tidak ada dalam struktur itu. Oleh sebab itu tadi saya juga katakan pola anarki ini sudah pola yang tidak disarankan ya. Nah, feodal itu bergantung kepada struktur pengambilan keputusan lokal. Kita lihat feodal itu unit bisnis yang berperan. Ya. Kemudian pengaturan monarki, baik itu TI atau BI, bisnis, federal atau duopoli, itulah yang nanti akan menuntut sebuah struktur pengambilan keputusan dengan perwakilan dan wewenang untuk menghasilkan sinergi seluruh perusahaan. Ya, jadi kalau kita bicara struktur, pasti adalah bicara tentang sebuah pola dasar pembuatan keputusan yang melibatkan setidaknya dua organisasi atau dua kelompok, ya toh. Sehingga itu bisa menghasilkan suatu monarki TI, bisa menghasilkan monarki bisnis, bisa membuat federal atau duopoli. Ya. Nah, dua bentuk dasar yang jelas tidak akan bicara tentang struktur ialah apabila arketipnya yang diambil adalah anarki dan feodal. Oke. Ini adalah satu contoh struktur pembuat keputusan ya. Ada satu steering komite, ada dewan kebijakan TI, ada komite arsitektur, ada unit bisnis CIO, ada dewan TI di tingkat yang rendah ya, unit bisnis, ada organisasi proses dan manajer hubungan bisnis dan TI ya, penghubung ya yang menghubungkan antara teknologi dengan unit bisnis. Ini adalah struktur pembuat keputusan yang kita bisa buat. Berikutnya adalah proses penyelarasan. Proses penyelarasan ini adalah menjamin peran serta semua pihak dalam pemanfaatan TI yang efektif bagi perusahaan. Jadi kita tidak bisa bicara hanya menggunakan satu teknik saja. Misalkan adalah SPIS, ya, Strategic for pengembangan information system lah, ya. Planning ya, strategic planning for information system ya, SPIS itu. Strategic planning for information system ya. Tetapi kita akan bicara mekanisme organisasi ya, organisasi yang bisa menjamin terjadinya keselarasan secara inherent, di mana orang yang terlibat di dalam proses tersebut memang tidak harus pakar. Kalau kita lihat juga kembali ke slide yang sebelumnya, ya, ini bahwa kita bisa melibatkan Dewan TI dari tingkat tinggi, eksekutif juga tingkat rendah. Tentu Dewan Bisnis, Dewan TI di tingkat rendah ini adalah orang-orang di level operasional. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang yang strategis, tetapi juga
operasional. Nah, kita lihat juga di dalam struktur ini ada organisasi proses. Ya. Jadi yang memahami proses itu bukan hanya pimpinan, tetapi justru lebih banyak adalah orang-orang operasional di bawah. Nah, ini contoh dari struktur mengapa kok di sini penyelarasan itu penting dan tidak harus pakar, ya, tidak harus pakar karena kalau pakar biasanya hanya di level eksekutif. Kemudian proses penyelarasan ini eh, yang penting adalah satu tentang proses persetujuan investasi. Ya. Yang kedua proses pengecualian arsitektur. Ya, jadi arsitektur itu kan kerangka umum ya, sehingga nanti seiring dengan perubahan lingkungan bisnis juga akan mengubah atau membuat perubahan di dalam perusahaan tersebut. Maka arsitektur ini juga menjadi berubah. Maka arsitektur ini dibuat sebagai suatu yang sebenarnya fleksibel. Ya. Yang ketiga adalah tingkatan jasa persetujuan. Jadi kita akan bisa melihat ya kalau kita itu menyerahkan menyerahkan pengelolaan misalkan ke pihak luar, maka akan banyak orang yang terlibat yang bisa mengetahui bagaimanakah kinerja orang yang kita serai tanggung jawab tersebut. Ya. Kemudian ada tagihan balik. Tagihan balik itu maksudnya adalah apa yang sudah dijanjikan ya, itu bisa kita lihat realisasinya. Kemudian pelacakan proyek, ya, semuanya harus bisa terlibat, tahu sekarang kita sedang sampai di tahapan apa, ya, sehingga kita tidak saling mengganggu mungkin, ya, karena dalam satu sistem atau manajemen proyek itu ada satu urutan yang terkadang tidak bisa diinterupsi. Ya. Kemudian yang keenam adalah pelacakan formal nilai bisnis. Nah ini adalah kaitannya dengan bahwa pengelolaan TI ini nanti dijamin ya, dijamin akan menghasilkan nilai bisnis yang lebih baik. Itu proses penyelesaian seperti itu. Nah, yang ketiga tadi adalah tentang pendekatan komunikasi. Hambatan terbesar dalam tata kelola yang efektif adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana keputusan dibuat, proses apa yang sedang dilaksanakan, dan apa hasil yang diinginkan. Nah, oleh sebab itu, maka pendekatan komunikasi ini penting supaya semakin banyak orang tahu bagaimanakah tata cara atau urutan keputusan-keputusan itu dibuat di dalam satu organisasi. Bagaimanakah proses yang ada, ya, atau apa saja proses yang ada, dan juga hasil dari setiap proses itu. Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Ini perlu dikomunikasikan. Nah, manajemen kemudian dapat mengkomunikasikan tata kelola ini dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa melakukan pengumuman secara umum. Bisa juga dengan cara membentuk komite atau mengkomunikasikan secara rutin dari kantor CIO ya, atau dari tata kelola TI yang di bawahnya. Bisa juga kita membuat sesi one to one ya. Tapi prosesnya terlalu lama kalau ini. Penting untuk hal-hal yang lebih spesifik mungkin ya, baru kita lakukan satu persatu. Kemudian bekerja dengan nonkonformis ya. Nonkonformis itu adalah orang-orang atau pihak yang barangkali mengkritisi. Nah, karena dengan gaya kritis mereka itu juga akan bisa membuat pengetahuan kita yang lebih baik. Ya, kita perlu untuk orang-orang yang tidak kita perlu berbicara dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Nah, terkadang begitu. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan ya, bahwa keputusan kita itu menjadi lebih baik. Lalu kita juga bisa menggunakan media internet, ya, intranet, ya, supaya tata kelola ini bisa lebih komunikasi tata kelola bisa lebih efektif. Itu adalah model tata kelola dari Willrose model ya, cukup sederhana sebenarnya dan itulah yang banyak digunakan. Ini relatif baru. Oke.
Nah, supaya teman-teman punya gambaran, ya, kita akan melihat studi kasus berikut ini. Studi kasus berikut adalah studi kasus yang diambil dari satu perusahaan holding yang disebut dengan Carlson Companies Incorporation. Ya. Carlson adalah konglomerat dengan nilai 20 miliar dolar, ya, bergerak di dalam pemasaran, hotel, dan bisnis perjalanan. Ya. Kemudian dia setelah melalui berbagai akuisisi, maka berkembanglah menjadi beberapa perusahaan seperti program loyalitas, seperti Gold Point Reward Network, kemudian perusahaan hotel, ada Radisson Hotel and Resort, ada Regent International Hotel, kemudian restoran, ya, TGI, Fridays, ya, lalu mempunyai juga usaha kapal pesiar dan layanan perjalanan. Nah, secara tradisional, setiap kelompok operasi Carlson berfungsi secara independen, ya, dan bersaing dengan kelompok operasi lain. Mengapa begitu? Lihat di poin ketiga, karena eh, apa eh, Carlson ini tumbuh dari akuisisi perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang kemudian dia beli, dia beli, dia beli. Jadi itu memang perusahaan-perusahaan yang sudah ada, sudah berjalan dengan sendiri dan kemudian digabungkan di dalam sebuah holding. Nah, maka wajar kalau setiap kelompok organisasi dari Carlson ini lalu bekerja secara independen dan justru saling bersaing antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Terlihat memang persaingan ini sepertinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, tapi kita lihat, ketua dan CEO Merlin Carlson berubah, ya, berusaha mengubah hubungan kompetitif menjadi hubungan yang kolaboratif. Nah, ini tadi saya juga sudah singgung, karena era sekarang ini bukan era kompetitif, tapi adalah era kolaboratif. Nah, kemudian CIO Steve Brown yang melapor langsung ke CEO diberi tanggung jawab untuk mendefinisikan peran TI untuk integrasi perusahaan. Untuk itu, kemudian Brown mengartikan dua prinsip utama. Yang pertama, pengembangan aplikasi departemen terus berlangsung dalam grup operasi, dalam grup bisnis tadi itu. Tetapi aplikasinya akan disajikan kepada pengguna melalui portal bersama. Jadi mereka boleh mengembangkan atau prosesnya sendiri-sendiri, tetapi semua transaksinya nanti akan melalui satu portal bersama. Nah, jika perlu, data akan dibagikan ke seluruh unit bisnis. Jadi, ya perusahaan hotel yang selama ini hanya bicara tentang hotel, mungkin akan men-sharekan datanya kepada perusahaan yang lain, sehingga perusahaan seperti restoran tadi juga akan tahu. Ya. Nah, yang kedua, Carlson akan memiliki infrastruktur TI yang bersama, ya. Karena dia akan membangun satu portal, sebuah infrastrukturnya ditentukan oleh portal ini. Nah, semua organisasi yang ada di bawahnya, baik itu hotel, baik itu pemasaran, baik itu travel bureau tadi, semuanya harus melalui satu portal ini. Nah, sangat mudah karena portal ini hanya mengumpulkan, itu yang pertama. Tetapi kemudian setelah dalam satu infrastruktur, maka pertukaran data antar unit itu bisa dimungkinkan. Ya. Pengembangan aplikasi tetap mereka sendiri. Ini juga sangat memungkinkan karena memang berbeda. Perhotelan dengan restoran beda. Restoran dengan travel bureau beda juga. Tetapi kalau ini bisa disinergikan, bukankah ketiga hal tadi sebenarnya juga bisa saling terkait? Ya, travel bureau urusan destinasi, ya, kemudian diserahkan kepada hotel untuk peristirahatan, ya, pada saat perjalanan yang lain maka menu makanannya diserahkan kepada restoran. Itu juga bisa terjadi, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat ini memang perusahaan berbeda-beda, tapi sebenarnya ini bisa saling sinergi. Oke, nah struktur pembuatan keputusan di Carlson itu ada 5. Yang pertama adalah Komite Arsitektur Teknologi Carlson. Ya.
yang berada di setiap grup operasi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap bisnis individu, maksudnya individu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Enterprise Architect Organization, yaitu tim perwakilan TI dari setiap unit bisnis yang menetapkan standar seluruh perusahaan, ya, yang memandu upaya pengembangan semua unit operasi. Jadi ini adalah tim perwakilan. Kalau yang tadi adalah komite itu menjadi kelompok-kelompok yang akan bertanggung jawab untuk setiap perusahaan, sedangkan Enterprise Architecture Organization adalah perwakilan dari setiap unit bisnis dan TI tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Dewan TI. Dewan TI ini terdiri dari Chief Technology Officer dan CIO, ya. Dari masing-masing grup operasi yang bertemu setiap bulan untuk membicarakan teknologi baru dan cara teknologi dapat dimanfaatkan di seluruh Carlson. Lalu yang keempat yaitu adalah Carlson Share Service Board, ya. Anggotanya adalah CIO dan CFO Finance, ya. Unit bisnis yang bertemu untuk mengidentifikasi peluang untuk menyediakan layanan TI dan keuangan bersama kepada perusahaan. Dan yang kelima adalah komite investasi, yaitu komite eksekutif yang memberikan penilaian akhir pada semua proyek investasi perusahaan di Carlson, termasuk TI itu, karena TI adalah juga sebuah investasi. Nah, ini adalah bagannya, ya, bagaimanakah peran dari CIO, EAO, ya, bagian-bagian pembuat keputusan pada 5 ranah dari keputusan TI, ya, prinsip-prinsip TI, arsitektur TI, infrastruktur, kemudian aplikasi bisnis yang dibutuhkan dan investasi. Nah, kemudian ini yang di sebelah kiri ini adalah arketip yang dibangun, ya. Yang pertama, kalau bisnis monarki berarti prinsip-prinsip IT ditentukan oleh chairman dan CEO, kemudian investasi TI oleh investasi TI adalah ditentukan oleh komite investasi. Untuk memenuhi dari IT monarkinya, ya, maka IT prinsip dikelola oleh CIO, arsitektur dibuat oleh CIO dan EAO. Nah, ini contoh-contoh, ya. Jadi dari keputusan itu lalu dia bisa membuat atau memilih arketipnya. Ada IT monarki, ada Nah, kalau IT monarki seperti apa, kalau bisnis monarki seperti apa, kalau duopoli seperti apa. Nah, ini dia tinggal memilih nanti. Nah, dengan beberapa tanggung jawab untuk keputusan TI yang lebih terpusat dan beberapa yang kurang terpusat, pengaturan tata kelola Carlson berusaha untuk memaksimalkan peluang dengan memanfaatkan layanan bersama sementara dan meminimalkan kendala pada kebutuhan unik, ya, tetapi persyaratan operasi yang berbeda di berbagai unit bisnis. Jadi karena beberapa bagian perusahaan memang memerlukan TI yang unik, itu tetap akan terakomodir. Meskipun di sisi lain akan tetap berusaha untuk memaksimalkan peluang layanan bersama. Ya, ya ini gambaran yang lain tadi, ya, dari Carlson yang menurut model Willross. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang model tata kelola dari Willross. Kita ketemu lagi untuk topik-topik yang berikutnya. Sampai ketemu lagi.